adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hari ini, nalar kita lagi-lagi diuji dengan kompetensi level sekolah dasar. Setelah kita disuguhi tebak-tebakan nama ikan berhadiah sepeda di periode 1, suguhan hari ini adalah kelanjutan upaya pemenuhan citra mobil nasional yang dijanjikan Jokowi dari lama, tapi terus menguap tanpa kabar. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa mobil SMK merupakan karya anak bangsa Indonesia sendiri yang dirintis oleh para siswa SMK di Solo dan teknisi-teknisi handal. Yang menarik adalah keberadaan Hendro Priyono yang piawai mengambil kesempatan. Hendro Priyono bukan orang asing di SMK. Dia adalah salah satu sosok di balik pengembangan dan produksi massal mobil merek lokal SMK. Lewat perusahaan yang didirikannya, yaitu PT Adi Perkasa Citra Lestari, sebelum akhirnya menjalin kerjasama dengan PT Solo Manufaktur Kreasi pada tahun 2016 lalu. Hendro Priyono memiliki saham di PT Solo Manufaktur Kreasi. Hendro Priyono mengungkapkan bahwa mobil ini diracik oleh putra dalam negeri. Tak ada sedikit pun kemudahan dari pemerintah dan diperlakukan setara dengan produsen otomotif lainnya. Ingin rasanya saya percaya itu, Pak. Tapi apalah daya, Bapak nampak begitu dekat, atau mungkin memang malah bagian dari lingkar inti kekuasaan di negeri ini. Jadinya, nalar anak SD pun bakal sulit percaya. Hendro Priyono mengaku pengembangan dan perakitan massal mobil SMK didasari rasa nasionalisme dan keinginan untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu memproduksi mobil dengan merek lokal. Apalagi Pak Jokowi pernah bilang kepada saya, masa kita nggak bisa bikin mobil sendiri? Saya sebagai anak bangsa tertantang dan terpanggil, tapi kebanggaan saya lebih dari sekedar urusan uang. Dan saya sangat senang bahwa ternyata Indonesia mampu bikin mobil. Tentu saya happy sekali. Akhirnya pabrik ini diresmikan dan mobil SMK bisa diproduksi massal. Begitu ujarnya. Ya, saya juga ikut senang, Pak. Kalau ternyata memang Indonesia mampu memproduksi mobil dengan merek lokal dan komponen lokal tentunya. Bukan sekedar ganti merek, tapi sebetulnya impor. Yang menarik juga, ternyata mobil SMK Bima yang baru aja di launching itu ternyata bukan mobil nasional seperti yang digaungkan Jokowi ketika masih menjabat wali kota Solo. Baiknya Pak Jokowi memang terbuka aja sekalian, Pak. Ceritain aja gimana kronologisnya dari yang tadinya direncanakan buat jadi mobil nasional, tapi ternyata sekarang justru dibantah oleh Presdir PT SMK-nya itu sendiri bahwa ini bukan mobil nasional. Ya, Presdir PT SMK Edi Wirajaya menegaskan, meski bukan mobil nasional, SMK sepenuhnya buatan Indonesia dan dikerjakan anak bangsa. Komponen lokal produk SMK, khususnya pickup 5, disebut oleh Menhub Budi Karya sudah di atas 90%. Keren, Pak. Artinya, sebagai mobil yang dibuat di Indonesia, posisi SMK tak jauh beda dengan merek-merek mobil bermerek Jepang, Eropa, dan Cina yang juga memproduksi di Indonesia. Antara lain, Toyota, Daihatsu, Honda, Wuling, dan banyak lagi merek lainnya. Selain SMK, Toyota dan kawan-kawan juga memanfaatkan komponen buatan lokal dalam negeri untuk memproduksi mobilnya di Indonesia. Xenia Avanza 94%,
Terios 89%, Agia Ayla 92%, dan Sigra Kalia 92%. Begitu kata Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor Amelia Chandra yang menegaskan mobil-mobil garapannya telah banyak juga menggunakan komponen lokal. Nah loh, kok kayak sama aja Pak? Pihak SMK juga belum secara terbuka memberikan informasinya soal komponen lokal yang menjadi penyusun mobil pick-up Bima itu. Jadi jelas, ini bukan mobil nasional yang menjadi programnya saat awal menjabat presiden. SMK ini adalah mobil yang masih menggunakan komponen luar negeri yang memakai merek SMK. Jadi memang nggak bisa dibilang mobil nasional. Tapi narasi yang dibangun seolah ini mimpi besarnya Pak Jokowi yang terwujud. Nah, sederhananya kan, dari nama aja udah sama. Terus disampaikan juga, ini adalah rintisan 10 tahun lalu dan sebagainya. Padahal SMK yang ini nggak ada kaitannya sama SMK-nya Pak Jokowi 10 tahun lalu. Ini bukan mobil nasional dan inisiatornya pun tidak terlibat. Bahkan nggak diundang secara resmi di launching kemarin. Meskipun jadi yang sama adalah ya mereknya. Ya, sosok di balik mobil SMK yang dulu itu namanya Sukiat. Pria asal Klaten, Jawa Tengah inilah yang dulu merakit mobil SMK dan kemudian menyerahkannya kepada Jokowi pada tahun 2012. Saat itu, Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo. Sukiat mengaku tidak mendapat undangan resmi untuk datang ke peresmian pabrik SMK, meski memang ia ditelepon langsung oleh Jokowi. Saya tidak dapat undangan resmi peresmian ke pabrik SMK, tapi saya ditelepon langsung sama Pak Jokowi sebagai inisiator mobil tersebut untuk datang bersama beliau. Begitu katanya. Meski sebagai penemu mobil SMK, Sukiat pun mengaku nggak menduduki posisi apapun dalam PT SMK. Menarik lainnya, mobil yang dibuat oleh PT Solo Manufaktur Kreasi di Boyolali, Jawa Tengah ini secara desainnya persis mirip seperti mobil asal Cina. Saya kira banyak rakyat juga berharap peluncuran mobil SMK ini bukan hanya untuk menjawab kritikan publik, sehingga juga berharap SMK Bima itu juga bukan mobil rakitan dari Tiongkok lalu dikasih merek SMK. Karena kalau memang hanya ganti merek, saya kira nalar anak SD pun bisa menilai kejanggalannya. Berarti bisa jadi pakai komponen yang didatengin dari Cina dan pabrik SMK hanya dijadikan tempat perakitannya aja. PAN juga ikut menanggapi. PAN menilai polemik soal mobil SMK ini harus segera diakhiri dengan meminta pihak PT Solo Manufaktur Kreasi menjelaskan detail soal produk SMK ini. Polemik soal mobil SMK ini harus diakhiri, harus dimulai dari keterbukaan pihak manajemen mobil SMK. Mereka perlu menjelaskan berbagai hal terkait produksi mobil SMK ini. Pihak manajemen dituntut untuk menjelaskan investor yang terlibat, tenaga ahli yang bekerja, sistem distribusi dan pemasaran, serta hal-hal lain yang perlu diketahui masyarakat. Tidak ada yang salah dalam memproduksi mobil SMK tersebut, tetapi tentu rasa ingin tahu masyarakat harus juga disahuti. Mungkin karena sudah lama ditunggu-tunggu. Akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan bernada ingin tahu dari masyarakat. Sebagai calon konsumen, masyarakat tentu punya hak untuk mendapatkan informasi. Lagian, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi dalam setiap pekerjaan yang diyakini dan dinilai baik. Sabtu 7 September lalu, Presdir Edi sebenarnya udah jawab tudingan SMK hanya ganti logo. Cuma ganti emblem dari mobil Cina. Lalu buat apa kami kerjasama dengan para supplier? Buat apa kami kerjasama? Kami bekerjasama dengan mereka seperti ban, velg, knalpot, sasis kargo. Kalau kita ganti emblem, ngapain kita bangun infrastruktur ini? Begitu elaknya. Nah, itu dia Pak Edi. Pertanyaan di masyarakat justru itu. Ngapain bangun infrastruktur kalau jadinya cuma ngerakit dan ganti emblem doang? Makanya, segera dijelaskan dengan terang benderang, Pak. Agar masyarakat nggak ngerasa janggal dan justru malah bangga dengan sepak terjang Bapak. Mestinya sih penjelasan ini disampaikan sebelum peresmian kemarin. Atau seenggaknya ya pas pertemuannya. Jadi kegaduhan di masyarakat bisa dieliminir. Dan ngomong-ngomong, saya udah cari tahu tentang rekam jejak Edi Wirajaya, sang presdir PT SMK itu. Tapi belum nemu-nemu. Kalau teman-teman ada yang tahu, infoin di kolom komentar ya.